Coba dibacakan dari awal. Bisa dibacakan kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Sebentar lagi saya akan menyambung beberapa prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Saya suka kalau kita ingin spesifik membahas tentang masalah konteks bid'ah, dan dari bid'ah itu sendiri lahirnya beberapa amaliyah. Saya suka, tapi cuman harus kita spesifik, tidak kemana-mana pembahasan itu dalam persoalan prinsip yang dinyatakan Imam Ibnu Hajar. Bisa dibacakan dari awal. Jadi begini, Ya, dibaca dari awal. jadi tadi karena sudah dinaikkan Fahrul Razi, kalau saya sendiri tidak saya naikkan kalau di umum saya begitu. Dan memang kan sudah saya katakan, saya tak akan membahas ini karena udah final bagi saya dengan Aswaja. Tapi kan ini pembahasan dari 10 awal. kali pun saya baca, ya kitab-kitab saya baca tuh, Ya, Aswaja itu nggak berubah. Makanya saya bilang, kalau Aswaja itu memang sungguh-sungguh dia mau belajar, dia jadi salafi. ya. Coba Ya, dibacakan, kecuali yang ya memang dibacakan tidak dalam benar. kitab itu, Ya. kitab Fatawa Al-Hadithiyah, agar tidak ada sesuatu yang menjadi kecemburuan sosial. Coba dibacakan. Ya, kalau ini tadi dibuka karena beliau itu mengatakan di dalam mazhab Syafi'i, Coba dibacakan saja. Coba bid'ah dibacakan. umat ini. Saya akan juga meneliti. Ayo, Anda udah bukakan, antum baca ya. Tidak dibacakan Antum saja, membaca Bang. silakan. Agar tidak menjadi hal-hal yang pro kontra ini yang berimbas sesuatu cemohon dan juga saling hujat menghujat. Coba dibaca dari awal. Ini bukan saling menghujat. Jadi ini dikeluarkan kitab ini. Iya. Ya, semua kan sudah tahu tadi ya. Iya. Jadi anak ini dari subuh nangis ini kitab ngomong kitab ini. Iya, coba subuh. dibacakan Ya, sekarang saja. anak bantu antum yang tidak punya kitab, anak bantu kan Aswaja rata-rata seperti itu. Iya, Dia dibacakan. tiba-tiba santai-santai gitu, tiba-tiba kita sudah dibukakan kitab, halaman. Soalnya gini, Terus, Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa Al-Hadithiyah, juga mempunyai kitab Fatawal Kubro Al-Fiqhiyah. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita ingin konsisten di dalam keilmuan, pastinya ketika Ibnu Hajar itu bermadhab Syafi'i, maka pastinya apa yang menjadi sikap dari Al-Imam Asy-Syafi'i, terkecuali nanti ada hal-hal yang qaul yang dikecualikan oleh beliau Al-Imam Syafi'i, pasti Ibnu Hajar mengikuti dengan sesuai furu'iyah. Itu pasti. Di antaranya adalah ketika Ibnu Hajar ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah ataupun bid'ah madmumah, pasti Ibnu Hajar itu sama. Kalau perlu bukti, saya akan bacakan dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah juga. Jadi kalau kita memahami teks redaksi kitab itu, jangan dibaca apa yang kita inginkan, sesuai dengan persoalan yang menjadi kebutuhan kita masing-masing, agar ada titik terang. kita sudah membaca termasuk yang anak kemarin antum sendiri yang baca nih, ya anak talibin antum baca dari awal sampai akhir. Enggak, Kemudian juga kita yang Kang Santi membahas, saya suruh baca kita akhir. bahas yang ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Bisa dibacakan ya. Baik, supaya paham. Kemarin antum sendiri juga sudah baca nih dari awal sampai akhir. Nah, saya cukup mengetahui tentang Aswaja itu. Jadi pertama kan jangan baca yang sesuai yang antum maksud. Kenapa kita to the point? Pertama itu waktu. Kita itu efisiensi waktu. Kemudian yang kedua yang mana yang memang mau dibahas seperti itu. Makanya ditunjukkan langsung yang ini, ya. Nah, kawan Aswaja minta, jangan dari sini, coba dari awal. Antum baca dari awal sampai akhir, tidak ada yang menyatakan itu adalah bid'ah hasanah. Satu pun tidak ada kalimat bid'ah hasanah dalam kitab tersebut. Sekarang kitab ini ya yang dikatakan tadi bid'ah, ya, di mana katanya ada bid'ah lugawiyah gitu, perkataan Umar. Ini disebutkan bid'ah lugawiyah.
Ya, ditunjukkan. apalagi Kalau mau baca nanti sampai dari awal, misal kalau mau baca, silakan, apa-apa ini awalnya. ya, Baca enggak mungkin lah kalau dibaca dari awal sini. Ya malam-malam begini. jadi begini. Ya, Jadi kalau mau kalau baca silahkan. Mungkin jadi baca. begini, dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah saya bacakan ya. Saya bacakan dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah agar tidak salah memahami. Karena apa? Karena dalam kitab tersebut jalurnya dari mazhab Syafi'i. Syafi'i itu membagi, ada yang bid'ah hasanah dan kemudian bid'ah sayyi'ah. Bisa dicek, bukan dalam halaman itu. Saya itu sudah baca bolak-balik kitab Fatwa Al-Hadisiyah. Saya suka Ibnu Hajar itu. Ibnu Hajar itu punya kitab Fatwa Al-Hadisiyah, Fatwa Al-Kubro, dan kemudian Fathul Jawad. Dan beliau itu termasuk guru dari kitab Fathul Mu'in yang disyarahi kitab I'anah At-Thalibin. Ibnu Hajar mempunyai guru namanya Syekh Zakaria Ansori. Dalam kitab tersebut, kalau dari kemarin saya juga bacakan sama dulu aja. ya. Sebentar. Wahal wa qaulu sa'il nafa'anallahu bihi. Wahal al-ijtima'u lil bidai al mubahah jaiz, jawabuhu na'am jaiz. Ini ada pembagian. Qala al-Izzubnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, al bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi ahdin nabi wa tanqasimu ila khamsati ahkamin. Ini juga mengutip apa yang menjadi prinsip dari Izzuddin bin Abdissalam. Jadi para orang-orang yang tidak mau tentang masalah bid'ah hasanah dan kemudian mengkaitkan Izzuddin bin Abdissalam itu salah memahami. Qala al-Izzubnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, al bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi ahdin nabi, bahwa yang namanya bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah. Watang kosimu ila khamsati ahkamin, dan bid'ah itu terbagi terhadap 5 hukum, yakni al-wujub wan nadab ila akhirih. Wa tariqatu ma'rifati dzalika. Nah, ini antu radu al bid'atu ala qawaidis syar'i fa ayyu hukmin dakhalat fihi fahiya minhu. Faminal bid'ai al wajibati ta'allumun nahwi alladzi yufhamu bihi al-Qur'an was sunnah. Wa minal bid'a al muharramati madhabu nahwil qadariyah. Wa minal bid'a al manduba ihdatsu nahwil madaris wal ijtima' li sholati tarawih. Kalau kita konsisten dalam kitab Fatwa Kubro Al-Fiqhiyah, karena Ibnu Hajar juga satu pemikiran dengan masalah taksimul bid'ah, dan itu juga diambil dari qaulul Izzuddin bin Abdissalam yang secara teksnya kurang difahami oleh seseorang yang tidak mau mengatakan bid'ah itu ada hasanah. Juga dalam kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jangan loncat dulu. Ya, sebentar. Konsentrasi. Antum tadi bahas kitab apa? Yang mana? Itu Fatwa Al-Hadisiyah, itu yang tadi itu. Pada halaman berapa kan, ini sama kan? Halaman berapa? Insya Allah tidak sama cetakannya. Halaman berapa? Cetakannya tidak sama. Ya, ini cetakan DKI. Terus antum cetakan mana? Lokal. Cetakan lokal maksudnya Indonesia. Ya. Innalillahi. Jadi gitu, kalau kita mau prinsipnya. Jadi ya enggak apa-apa deh, antum oke. Jadi gitu. Antum memakai cetakan lokal enggak apa-apa, tapi antum on cam-kan kita nanti bid'ah yang dibagi menjadi 5 itu seperti apa. Dan di zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami ada kematian. Tolong antum tunjukkan ya tahlilan masuk bid'ah apa ya, satu. Kemudian yang kedua misal sholat tarawih. Ini kok lari ke tahlilan lagi. Tahlilan kan kemarin kan sudah selesai saya bincang-bincang dengan jenengan. Contoh ya. Mungkin alangkah eloknya contoh daripada bid'ah yang 5 itu. Mungkin alangkah eloknya itu yang ada di kitab itu tentang masalah bid'ah itu dibacakan. Kan enak. Dibacakan itu bagaimana? Kan enak.
Coba dibaca. Saya akan juga menjelaskan bagaimana prinsip para ulama yang sebenarnya yang dibahas oleh